Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rudi Budi Agung. Pada edisi video kali ini saya akan berbagi tips ya mencari tema skripsi. Ya, biasanya ini diperlukan untuk mahasiswa yang sudah semester 6, 7 atau yang ingin memulai penulisan skripsi. Apa aja sih biasanya tipsnya ya? Yang pertama, pahami dulu apa itu skripsi atau tugas akhir. Ya, biasanya Anda harus mulai memperhatikan bab 1 sampai bab 5 isinya tentang apa saja. Ya, mulai dari pendahuluan, kemudian daftar pustakanya, referensinya seperti apa ya, kemudian dasar-dasar teorinya, kemudian bab 3 tentang metodologi penelitian ya, terus kemudian tentang hasil dan pembahasannya, kemudian yang terakhir bab 5 biasanya tentang kesimpulan dan saran. Nah, itu isinya seperti apa, Anda harus mulai mempelajarinya ya. Baca 1 atau 3 skripsi ya, carilah contoh skripsi di Google ya. Anda bisa download dari dunia maya ya, banyak sekali, atau dengan menggunakan e-library di kampus Anda ya, atau bisa datang ke perpustakaan ya. Contoh, lihat beberapa skripsi dari kakak kelas Anda ya. Yang ketiga, rajinlah membaca jurnal sehingga Anda bisa mendapatkan ide-ide seperti apa sih jurnal atau tema yang biasanya diangkat untuk skripsi. Setiap skema skripsi di beberapa kampus biasanya berbeda ya. Ada yang diizinkan, ada juga judul yang tidak diizinkan. Nah, Anda harus paham tuh seperti apa. Biasanya tiap jurusan atau prodi mengeluarkan ketentuan. Kemudian perhatikan hal apa saja yang menjadi tema judul skripsi Anda ya. Nah, temanya seperti apa? Itu setiap peminatan juga ada rambu-rambunya ya. Jadi jangan sampai nanti ketika Anda mengajukan proposal skripsi, ternyata skripsi itu kurang disetujui ya, atau menjadi perdebatan sehingga Anda tidak memulai skripsi hanya untuk mencari tema atau judul tersebut. Tips pertama, saya menyarankan Anda melanjutkan KKP Anda ya, atau magang ya, atau kerja praktek ya. Biasanya ini ada di semester 6 atau semester 7, atau mungkin ada yang lebih cepat semester 5 ya. Nah, data yang pernah Anda miliki selama magang atau KKP itu bisa dikembangkan ya. Jadi tidak harus mencari dari awal ya. Justru ketika Anda melakukan KKP atau kerja praktek, itu biasanya banyak data-data yang kita bisa olah ya. Kemudian berikutnya Anda bisa hubungi pihak tempat Anda KKP ya. Biasanya kalau Anda sudah KKP kan sudah lepas, tapi ketika Anda ingin melanjutkan skripsi, coba hubungi lagi pihak tempat Anda KKP ya, mungkin dengan surat tugas yang baru ya, bahwa Anda ingin melanjutkan ke skripsi ya, sehingga link atau hubungan yang sebelumnya sudah terjalin bisa Anda follow up, bisa Anda tindak lanjuti dengan penulisan skripsi. Tips kedua yaitu cari di sekitar Anda ya. Jadi nggak usah repot-repot memikirkan yang terlalu berat yang sehingga Anda sendiri tidak mampu ya. Jadi contohnya misalnya Anda membuat aplikasi atau sistem informasi tentang informasi akademik di sekolah ya, atau di sekolah tempat Anda sebelumnya, atau di tempat kerja, atau membuat aplikasi e-office ya, membuat aplikasi pengiriman barang, aplikasi sewa atau rental ya, atau aplikasi e-commerce ya, membuat aplikasi gudang, stok logistik, dan banyak lagi. Nah, biasanya mata kuliah yang mendukung skripsi itu sudah diajarkan di semester-semester sebelumnya. Nah, disitulah Anda mempunyai peran untuk menghubungi dosen seperti misalnya dosen ERP, atau dosen jaringan komputer, atau dosen-dosen basis data ya, dan dosen sebagainya. Itu biasanya banyak mereka memiliki judul-judul. Jadi Anda bisa mencari dari yang sekitar Anda dulu, nggak usah jauh-jauh dulu ya, yang ada aja. Tips ketiga yaitu Anda bisa mengembangkan skripsi dari kakak kelas Anda ya. Caranya gimana? Baca skripsi dari kakak kelas Anda, terutama 1 tahun di atas Anda ya. Fokus di bab 5. Anda bisa baca tuh di bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Biasanya di saran itu mereka menyarankan, misalnya ada beberapa fitur
atau pengembangan yang perlu dikembangkan dari skripsi kakak kelas Anda. Baca dari situ. Ya. Kemudian cari yang menurut Anda dikembangkan ke tahap selanjutnya tadi, contohnya misalnya berbasis Android. Ya, dari sebelumnya web Anda bisa buat bentuk Androidnya atau mobile phone. Ya, aplikasi-aplikasi selanjutnya, atau yang misalnya awalnya dari fitur-fitur yang sederhana, Anda kembangkan lagi dengan fitur yang lebih complicated, ya, lebih kompleks, ya, supaya lebih bernilai skripsi Anda. Ya, berikutnya Anda bisa minta nomor telepon dari kakak kelas Anda ke bagian BAK, ya, atau kalau memang kenal, Anda bisa langsung hubungi kakak kelas Anda untuk izin melanjutkan skripsinya. Biasanya kakak kelas itu kalau masih 1 tahun masih bisa dihubungi, ya. Anda bisa minta nomor teleponnya, kemudian Anda bisa minta short code-nya, kemudian Anda bisa kembangkan lagi, ya. Jadi tidak memulai dari nol, ya. Anda bisa kembangkan dengan fitur-fitur yang sesuai dengan saran di bab 5. Nah, itu juga banyak yang masih belum dipahami oleh mahasiswa, sehingga sepertinya bingung mau bikin skripsi itu seperti apa. Nah, model-model pengembangan sistem juga sebenarnya masih bisa dilanjutkan. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat, ya. Jangan lupa tetap semangat baca jurnal, ya, baca skripsi. Itu akan membuka wawasan Anda untuk bagaimana sih membuat skripsi yang baik dan benar. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.